Selamat datang di tutorial Iconic Software Clinic. Pada kesempatan kali ini saya akan jelaskan tentang cara pemakaian software akuntansi terkait dengan integrasi antara modul pelayanan yang ada di kasir dengan software akuntansi yang ada di depan kita ini. Sebagaimana software akuntansi pada umumnya, di awal pemakaian kita selalu harus setup apa yang dinamakan dengan COA atau Chart of Account atau kode akun. Kita bisa lihat di menu administrasi, submenu setup data akun, dan data akun. Nah, kita lihat ada akun yang sudah siap pakai. Ini adalah data kode akun yang standar, yang siap untuk dipakai dan dilibatkan dalam setiap entry jurnal transaksi nantinya. Pada dasarnya Anda masih bisa mengubah atau menghapus atau menambahkan kode-kode akun ini. Tetapi untuk mengubah atau menambahkan data baru, Anda harus tetap mengikuti format yang sudah ada. Kemudian dari beberapa kode akun ini ada yang tidak bisa dihapus. Sedangkan bedanya dengan software akuntansi yang lain adalah software ini sudah langsung siap diintegrasikan dengan software klinik. Dalam hal ini pelayanan pasien, khususnya untuk pembayaran di kasir. Integrasi ini terletak di sistem posting jurnal otomatis saat terjadi transaksi di kasir maupun gudang atau apotik. Sehingga untuk ketika transaksi ini tidak perlu lagi dilakukan jurnal secara manual karena sudah otomatis di-generate oleh sistem pada saat terjadi transaksi tersebut. Kita akan lihat nanti. Selanjutnya, untuk memudahkan menjelaskan tentang integrasi antara modul pelayanan dengan software akuntansi, kita akan menuju ke modul pelayanan, terutama di menu kasir. Kita klik di sini, menu kasir pembayaran, ada submenu pembayaran perawatan, pembayaran obat atau produk, pembayaran deposit dan member, serta pembatalan paket perawatan. Keempat sistem pembayaran ini secara otomatis akan menjurnal ke software akuntansi setiap ada transaksi ada di sini. Kita akan lihat. Kita klik pembayaran perawatan. Oke, ada satu contoh transaksi yaitu atas nama Cynthia, Dr. Heni. Kita klik proses bayar perawatan. Tampilan untuk detail pembayaran seperti ini. Ini adalah panel sebelum kita mencetak struk. Totalnya adalah 8.335.000 terdiri atas 2 treatment dan 2 resep dengan masing-masing harga seperti yang tertera di panel ini. Kita akan lakukan transaksi pembayaran. Misalnya kita buat pembayaran via tunai adalah 2 juta. Kemudian pemakaian kartu debit BCA 4 juta. Kemudian kartu kredit Bank BNI misalnya 2.335.000. 2.335.000. Oke, kita klik proses, klik lanjut, kita tunggu sebentar, kita lihat transaksinya, kita lihat struknya, tampilan seperti ini, benar-benar totalnya sekian, pembayaran melalui tunai sekian, debit BCA sekian, kartu kredit Bank BNI sekian. Kemudian kita lihat di modul akuntansi.
kita langsung menuju ke menu data transaksi MEDIC, di mana semua transaksi yang berasal dari pembayaran di kasir tadi akan ada di sini. Nah, ini kita bisa lihat di sini. Transaksi perawatan kecantikan atas nama pasien Cynthia. Untuk detailnya kita bisa klik link detail. Nah, jurnalnya sudah langsung terbentuk seperti yang ada di panel ini, yaitu terdiri atas pemasukan berupa pembayaran uang tunai sebesar 2 juta, akunnya debit, pembayaran kartu debit Bank BCA sebesar 4 juta debit, pembayaran kartu kredit Bank BNI senilai 2.395.000 jenisnya debit, kemudian pendapatan klinik yang merupakan lawan dari ketiga sistem pembayaran di atas sebesar 8 juta, kemudian pendapatan apotik karena tadi ada pembelian obat resep senilai 395.000. Kemudian ada lagi akun harga pokok penjualan senilai 150.000 dan lawannya persediaan senilai 150.000. Harga pokok penjualan ini dihitung berdasarkan harga beli dari resep yang terjual di transaksi tersebut. Sehingga dari tampilan panel ini kita langsung tahu bahwa apapun transaksi yang terjadi di kasir secara otomatis akan mengenerate jurnalnya langsung ke software akuntansi, sehingga kita tidak perlu lagi mengentry jurnal transaksi secara manual. Kemudian apa saja transaksi yang bisa terjurnal secara otomatis? Ada 3 jenis transaksi. Yang pertama, seperti yang tadi saya jelaskan, yaitu transaksi yang ada di kasir. Itu yang jenis pertama. Jadi semua transaksi pembayaran di kasir, baik itu pembayaran perawatan, pembayaran obat dan produk, pembayaran deposit dan member, maupun pembayaran paket akan otomatis terjurnal. Kemudian yang kedua adalah transaksi yang berhubungan dengan pembelian obat, produk atau bahan ke supplier oleh gudang. Yaitu di sini pembelian obat alias bahan. Semua transaksi yang ada di sini pada saat kita klik masukkan data, maka akan secara otomatis transaksi ini akan terjurnal, sama seperti proses yang terjadi di kasir tadi. Kemudian yang ketiga adalah transaksi yang ada di data obat, produk dan bahan, yaitu di submenu pembelian obat alat dan bahan. Jadi proses pembelian ini mirip dengan transaksi pembelian obat oleh gudang. Jadi kalau transaksi oleh gudang tadi itu transaksi yang dilakukan oleh gudang besar, yaitu gudang pusat. Kalau transaksi pembelian yang ada di sini adalah transaksi yang dilakukan pembeliannya oleh apotek cabang. Sebelumnya saya sudah jelaskan tentang jurnal transaksi yang terisi secara otomatis, yaitu transaksi-transaksi yang berhubungan dengan pembayaran pasien di kasir maupun pembelian obat dari gudang ataupun pembelian obat dari apotek. Selanjutnya saya akan jelaskan cara menjurnal transaksi yang harus kita isi secara manual. Misalnya untuk transaksi-transaksi pembayaran tagihan listrik, transaksi pembayaran pajak, pembayaran gaji karyawan, pembayaran retribusi, pembelian barang, inventaris, atau pembelian ATK, itu nanti akan saya jelaskan satu per satu.
Yang pertama, saya akan jelaskan tentang penjurnalan transaksi rutin. Kita klik menu transaksi non-medik, kemudian sub menu transaksi rutin. Ada banyak jenis transaksi yang siap kita pakai. Yang ada di contoh ini ada 18 jenis transaksi yang bisa langsung kita pakai untuk jenis-jenis transaksi yang rutin terjadi dan secara periodik setiap bulannya. Misalnya bayar fee sampah, biaya perjalanan dinas, pembayaran biaya listrik, pembayaran gaji karyawan, pembayaran pajak, dan sebagainya. Cara pengisiannya adalah kita klik menu proses. Misalnya hari ini kita mau melakukan transaksi untuk pembayaran biaya listrik. Kita klik proses. Nah, akan ditampilkan panel jurnal seperti ini. Yang perlu kita isikan adalah jumlah rupiah transaksi yang terjadi. Misalnya pembayaran listriknya 525.000. Keterangan yang bisa kita rubah, misalnya untuk bulan Juli 2020 menggunakan transaksi Bank BNI. Kita lihat, kita pilih di sini, maka isian di sini ikut berubah. Kemudian kita klik tes jurnal. Isian yang ada di sini akan berpindah ke bawah. Kita lihat kode akun maupun jenis akunnya, debit atau kredit, sudah langsung ditampilkan, sehingga orang yang tidak terlalu paham dengan akuntansi bisa menggunakan software ini. Kalau memang ini sudah benar, kita klik posting data, klik lanjut. Maka transaksi yang ada di sini, yang barusan kita lakukan, akan muncul di data transaksi non-medik. Nah, ada di sini. Ini yang barusan kita isi. Kita bisa lihat detailnya, jurnalnya seperti apa. Seperti ini. Demikian juga untuk transaksi-transaksi rutin yang lain. Sebagai contoh, misalnya saya akan buat contoh lagi untuk pembelian alat tulis kantor. Sama caranya, misalnya kita lakukan pembelian sebesar 210.000 menggunakan kas kecil, tes jurnal, posting data, klik lanjut. Transaksi tersebut langsung tersimpan di submenu data transaksi non-medik. Akan langsung terjurnal seperti ini. Semua jurnal yang sudah kita lakukan, baik manual maupun otomatis, akan langsung mengenerate laporan-laporan secara real time. Kita bisa lihat dari sini laporan jurnal, misalnya untuk hari ini, misalnya kita langsung muncul di sini. Demikian juga terbalan, buku besar, arus kas, utang piutang, laba rugi, dan neraca. Kita bisa lihat contohnya untuk laporan laba rugi bulan Juli. Nah, kita akan lihat di sini untuk misalnya tadi tulis listrik, langsung muncul pengeluarannya. Tadi ATK masuk ke sini, fotokopi dan cetakan. Sehingga kita bisa langsung tahu setiap saat berapa nilai laba rugi yang terjadi pada keuangan kita. Kemudian bagaimana dengan transaksi-transaksi yang berhubungan dengan pembelian barang atau inventaris kantor. Di sistem ini kita sudah sediakan khusus untuk transaksi tersebut. Bahkan kami bedakan untuk pembelian barang inventaris baru dengan entry untuk inventaris yang sudah ada atau yang sudah lama. Kita menuju ke transaksi non-medik.
kita pilih pembelian perlengkapan atau pembelian kendaraan, sama saja. Sebagai contoh, kita mau masuk ke transaksi pembelian perlengkapan. Tampilannya seperti ini. Dengan transaksi, ada transaksi hari ini, otomatis kita bisa ubah juga. Bukti transaksi, ini adalah nomor jurnal, nomor faktur dari supplier, misalnya kita isikan. Seperti ini, suppliernya misalnya Jasa Karya, misalnya kita melakukan pembelian meja kursi kantor sebanyak misalnya 4 set dengan harga untuk semuanya secara total 4 set meja kursi kantor tersebut 4.500.000 misalnya. Ada PPN. Kemudian misalnya ternyata dia memberikan diskon 10%, totalnya jadi sekian. Pembayarannya mungkin menggunakan Bank BNI. Kita klik tes jurnal. Nah, di bawah akan muncul preview jurnal transaksinya, di mana kode akunnya sudah terisi sesuai dengan nilai yang tadi kita masukkan, termasuk jenis akunnya, debit kreditnya langsung terisi. Kita kemudian perlu juga mengisikan, karena ini adalah barang inventaris yang memiliki umur ekonomis, maka kita perlu isi metode perhitungannya hanya satu pilihan, yaitu garis lurus. Umur ekonomisnya misalnya kita isi untuk meja kursi selama 3 tahun, dia akan habis nilainya, sehingga selama 3 tahun kita anggap nilai sisanya adalah 0 rupiah. Kalau ini sudah benar, kita klik posting transaksi, klik lanjut. Selesai. Kita lihat kemudian di data transaksi non-medik. Nah, dari sini. Kemudian meja kursi kantor, jurnalnya terbentuk seperti ini. Semua kode akun ini akan langsung real time mengupdate data yang sebelumnya sudah ada, sehingga ini akan berpengaruh juga ke semua laporan laba rugi, laporan kas, laporan bank, laporan jurnal, buku besar, dan sebagainya. Kemudian karena ini adalah transaksi yang berhubungan dengan inventaris, maka tentunya juga ada yang namanya umur ekonomis. Kita bisa tahu barang-barang yang memiliki umur ekonomis dan jurnalnya. Kita buka menu administrasi, data barang inventaris, dan kita klik data inventaris. Nah, yang kita isikan tadi masuk ke sini. Nilai sekian, barangnya sekian. Nilai penyusutannya kita bisa tahu lewat sini. Kita klik. Nah, karena tadi kita isi usia ekonomisnya 3 tahun habis, maka secara otomatis sistem akan mengenerate setiap bulan itu akan susut nilainya itu sebesar 123.750. Sehingga nilai bukunya untuk barang tersebut setiap bulan akan menyusut. Selama 3 tahun nilainya akan habis atau 0. Kita cukup menjurnal untuk penyusutannya itu, tinggal centang, klik proses. Kemudian kita pilih debit kreditnya, karena ini inventaris kantor. Kemudian kita klik proses jurnal akumulasi. Oke, seperti itu. Untuk pembelian barang berupa kendaraan, itu pada prinsipnya adalah sama dengan transaksi yang untuk pembelian perlengkapan yang tadi barusan saya jelaskan. Panelnya sama persis, tidak ada yang berbeda. Hanya kita pisahkan untuk memudahkan
pemasukan data saja. Kita kemudian lanjut ke penjelasan untuk transaksi inventaris yang sudah lama. Artinya inventaris barangnya sudah ada sebelum kita menggunakan software akuntansi ini, sehingga nilai bukunya belum masuk ke data keuangan. Kita masuk ke menu administrasi, data barang atau inventaris, kemudian klik entry inventaris lama. Nah, seperti ini. Jadi ini sudah dijelaskan, form ini hanya khusus untuk barang yang sudah ada, bukan untuk pembelian baru. Nah, transaksi hari ini jenisnya misalnya kendaraan ya, contoh kendaraan karena dia sudah ada, misalnya mobil Avanza tahun 2015, jumlahnya 1, nilai saat ini diperkirakan nilai saat ini untuk barang tersebut karena sudah mengalami penyusutan misalnya hanya sebesar 50 juta. Umur ekonomisnya misalnya ini dianggap akan habis nilainya setelah 3 tahun. Kita klik tambahkan. Udah. Ini akan menambahkan ke data inventaris. Nah, seperti ini. Nilai penyusutannya juga akan tergenerate otomatis, sehingga selama 3 tahun itu nilainya akan menjadi 0, susut. Di awal tutorial ini tadi, saya jelaskan tentang transaksi-transaksi yang terjurnal secara otomatis karena berhubungan dengan pembayaran di kasir maupun pembelian obat di gudang oleh staf gudang maupun apotik. Selain transaksi tersebut, ada jurnal yang harus tetap kita isikan secara manual meskipun itu berhubungan dengan transaksi yang ada di modul pelayanan. Menunya ada di sini. Ada 3 submenu yang mana jurnal ini berhubungan dengan pelayanan, tetapi kita harus isikan secara manual. Yang pertama, pembayaran fee dokter. Di sini langsung muncul data-data nama dokter. Untuk pembayaran fee kita klik di sini, akan muncul tampilan seperti ini. Jadi kita isikan di sini secara manual berapa fee yang harus kita bayarkan kepada dokter yang bersangkutan. Pertanyaannya, mengapa ini harus dilakukan secara manual padahal di laporan modul pelayanan sudah ada perhitungan fee dokter secara otomatis? Itu karena memang untuk pembayaran fee dokter setiap klinik berbeda-beda cara pembayarannya. Ada yang per minggu, ada yang per hari, ada yang per bulan, ada yang terserah dokter mau dibayar kapan. Itu yang menyebabkan bahwa transaksi pembayaran fee dokter harus dilakukan secara manual. Cara pengisian transaksinya sederhana saja. Kita tinggal isikan di sini fee-nya berapa, misalnya 1.250.000. Pembayarannya lewat mana? Oh, maaf. Ini transaksi secara tunai. Kalau misalnya pembayaran secara transfer, kita isikan di sini. Misalnya 1.250.000. Jadi pembayarannya bisa lewat tunai, di mana kalau pembayaran lewat secara tunai ini, nanti JOA-nya akan lari ke kas kecil. Kalau untuk pembayaran lewat bank, larinya ke akun sesuai dengan nama bank yang kita pilih. Kita tinggal klik proses bayar fee. Transaksi berikutnya adalah hutang pembelian obat. Ini adalah satu contoh transaksi pembelian obat. Transaksi yang ada di sini itu adalah transaksi yang dilakukan oleh gudang melalui modul pelayanan.
Nah, kita coba isikan di sini. Nomor fakturnya misalnya suppliernya Guardian Elo. Nah, pilihan pembayaran ini mempengaruhi apa yang ada di modul pelayanan nanti. Kalau misalnya kita pembayarannya secara tunai, misalnya lewat kas kecil atau lewat kas atau lewat transfer, maka nanti transaksi tersebut tidak akan dimunculkan di sini karena dia langsung dilakukan pembayaran. Beda apabila kita isikan di sini untuk hutang. Kalau pembayaran lewat hutang dan ini jatuh temponya kita isi selain hari ini, misalnya 10 hari lagi, kemudian kita isikan nama barangnya sebagai contoh saja, PPN nya 10%, kemudian kita klik masukkan data. Selesai. Transaksi yang terjadi tadi itu juga akan dimunculkan di sini. Nah, akan muncul di sini. Selain juga tetap akan dimunculkan di data transaksi medik. Nah, dari sini. Jadi apabila transaksi yang ada di gudang ini ataupun transaksi yang ada di apotik, pembelian juga sama, itu pembayarannya lewat hutang, maka nanti data tersebut akan ada di dua tempat, yaitu transaksi medik dan di data hutang pembelian obat. Tetapi apabila dia pembayarannya secara tunai atau transfer bank, dia hanya dimunculkan di satu tempat, yaitu hanya di data transaksi medik ini aja, karena dia bukan hutang. Kemudian kita lihat jurnal dari pembelian obat gudang tadi. Kita klik detail. Jadi jurnal seperti ini. Kita lihat akun yang digunakan adalah akun hutang usaha senilai sekian, karena memang pembayarannya adalah tadi jatuh tempo. Kemudian kita lihat di menu hutang pembelian obat. Karena ini pembayarannya secara tempo, maka pada saat pembayaran kita perlu klik link bayar di sini. Nah, panelnya ada seperti ini. Kalau pembayaran langsung muncul, kita tinggal pilih pembayarannya itu secara tunai atau lewat transfer. Misalnya lewat transfer Bank BNI senilai Rp1.100.000. Oke, selanjutnya adalah hutang pasien. Hutang pasien ini kemungkinan besar tidak akan kita pakai. Kenapa? Karena di klinik kecantikan jarang sekali pasien memiliki hutang. Yang ada kebanyakan justru klinik yang memiliki hutang perawatan ke pasien. Selanjutnya saya mau jelaskan transaksi khusus. Menu transaksi khusus. Ini adalah transaksi-transaksi yang berhubungan dengan penyesuaian kas dan bank. Jadi dua menu ini, penyesuaian kas dan rekonsiliasi bank, ini pada dasarnya prinsipnya sama, fungsinya sama, yaitu menyamakan saldo untuk akun kas atau akun bank antara real dengan yang tercatat di pembukuan. Real di sini kalau untuk bank itu adalah mengacu kepada rekening koran atau buku tabungan. Caranya kita tinggal klik, misalnya kita mau menyesuaikan nilai saldo untuk bank tertentu gitu ya. Nah, kita pilih bank BNI A-. Jadi nilai real dari saldo bank, nilai buku ini nilai yang tercatat di sistem, di software. Kenapa bisa minus? Kemungkinan besar karena tidak ada transaksi masuk ke rekening tersebut.
Yang ada justru transaksi keluar sehingga bisa minus. Ini terjadi karena pencatatan pengeluaran banyak yang lewat bank ini, tetapi untuk pencatatan pemasukan tidak dilakukan penjurnalan sehingga terjadi catatan minus di sistem. Padahal di rekening koran nggak mungkin nilai minus seperti ini. Misalnya transaksi yang real menurut rekening koran untuk Bank BNI 10.500.000 misalnya. Kita klik jurnal, selisihnya sekian, selisih antara saldo bank dari buku atau dari sistem dengan real di rekening koran. Nilainya adalah selisihnya 6.030.000. Preview jurnal yang terbentuk seperti ini. Kita anggap selisih dari nilai saldo bank tersebut adalah pendapatan bunga. Kita anggap seperti itu. Sehingga jenis akunnya untuk pendapatan bunga kredit, untuk Bank BNI debit. Kita klik posting data. Seperti itu. Sebaliknya juga untuk penyesuaian kas sama. Selanjutnya ada satu menu lagi yang belum kita jelaskan, yaitu transaksi lain-lain. Mungkin beberapa transaksi yang tidak tercakup di menu-menu seperti ini. Mungkin sebagai contoh, transaksi penambahan modal oleh pemilik, atau sebaliknya pengambilan uang oleh pemilik. Itu kita anggap sebagai transaksi khusus. Nah, itu kita masukkan di sini. Karena memang ini transaksi khusus, yang mengisi ini juga harus orang yang paham tentang akuntansi, terutama tentang chart of account dan jenis akunnya, debit atau kredit. Seperti itu. Oke, semua transaksi yang ada di software akuntansi ini sudah selesai saya jelaskan. Terima kasih telah mengikuti tutorial ini, semoga bermanfaat.